Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan Mazmur 23 ayat 1, karena Tuhan adalah gembalaku, maka keperluanku terpenuhi. Kalau kita berbicara mengenai kekristenan, kita berbicara mengenai semua perbuatan Tuhan kepada kita. Bukan berarti kita tidak berbuat apapun. Ada yang menjadi bagian kita. Nah, kita harus menjadi dombanya. Yang setuju katakan amin. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, sini dikatakan bahwa keperluan kita terpenuhi bukan karena situasi yang baik, bukan karena harga-harga menurun, dan bukan juga karena kerja keras kita yang luar biasa. Semua itu baik, semua itu indah, dan semua itu dapat terjadi. Tetapi kebutuhan kita terpenuhi karena Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, maka firman Tuhan akan terjadi, yaitu takkan pernah kita kekurangan. Doa saya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa saudara tidak akan kekurangan. Saudara tidak akan kekurangan. Semua kita tidak akan kekurangan di dalam nama Yesus. Yang sukacita boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tadi tahu bahwa orang Kristen selalu berbicara mengenai apa yang diperbuat Tuhan. Tapi bukan berarti kita tinggal diam, bukan berarti kita angkat-angkat kaki saja, bukan berarti kita bermalas-malasan. Ada yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah menabur. Alkitab berkata bahwa berkat kita selalu datang pada saat tuaian. 2 Samuel 9 ayat 10 berkata, engkau harus mengerjakan tanah baginya dan engkau harus membawa masuk tuaiannya. Jadi ketika kita bekerja, kita akan membawa masuk tuaian. Dan sekarang ini Alkitab berkata, tuaian tidak lagi ditentukan oleh Tuhan. Sering sekali kita berpikir berkat kita ditentukan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa berkat kita ditentukan oleh tuaian. Dan tuaian, saudara, ditentukan oleh apa? 2 Korintus 9:6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berkat ditentukan oleh tuaian, tuaian ditentukan oleh taburan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah sekarang taburan ditentukan oleh apa? Nah, saudara, taburan itu ditentukan oleh ayat yang ada di bawahnya. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kembali lagi saudara, berkat ditentukan oleh tuaian kita, tuaian ditentukan oleh taburan kita, taburan kita ditentukan oleh kerelaan hati kita. Maka kalau kita potong pintas, jalan pintas, berkat kita ditentukan oleh kerelaan hati kita. Amin. Amin. Jadi jangan ada orang lagi berkata, saudara, Tuhan berkati saya. Itu bukan doa yang benar. Doa yang benar adalah apa? Tuhan jagai tuaian saya. Tuhan gandakan tuaian saya. Itu doa yang benar. Kenapa? Karena ada 30 kali ganda, ada 60 kali ganda, dan ada 100 kali ganda. Yang mengerti katakan amin. Dan untuk mendapatkan berkat lebih lagi, kita harus menabur lebih lagi. Menabur lebih lagi. Menabur lebih lagi. Menabur lebih lagi. Amin. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, paksa hatimu untuk menabur. Karena satu hari Alkitab akan berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda menuai dengan sorak-sorai atau Anda menuai seperti orang terima gaji? Ya udah tahu memang segitulah. Segitu memang, nggak akan lebih lagi. Saudara, Tuhan berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kejutan. Dalam Kisah pasal 2 dikatakan tiba-tiba. Sering sekali yang terjadi pada kita, tiba-tiba yang menakutkan, tiba-tiba yang jelek, tiba-tiba ada berita buruk, tiba-tiba ada keluarga yang sakit, tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Itu pekerjaan setan. Kalau setan bisa berbuat tiba-tiba yang buruk, Tuhan kita bisa berbuat tiba-tiba yang baik. Tiba-tiba datang Roh Kudus, tiba-tiba datang jawaban doa, tiba-tiba datang penggenapan janji. Semua itu jadi pada Kisah pasal 2 sekaligus. Dalam satu ayat dikatakan tiba-tiba terdengarlah suara. Disitulah kita tahu jawaban doa datang, penggenapan janji datang, Roh Kudus datang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sayang, jadi kalau namanya tiba-tiba itu membuat kita bersorak-sorai. Sudahkah engkau menuai dengan bersorak-sorai? Kalau belum, periksa taburanmu.
Yesaya pasal 60 berkata bahwa harta kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Buku Amsal berkata engkau tidak akan punya tempat untuk menyimpan itu semuanya. Kalau kita masih kekurangan, masih banyak tempat lowong di rumah kita, atau kebalikannya saudara, bahkan rumah kita masih sewa, nah kita perlu menabur. Amin. Amin. Nah, saya serahkan pada saudara yang mengerti, katakan amin. Beri dengan sukacita, jangan beri karena terpaksa, beri dengan sukacita. Karena ada jaminan dari Tuhan bahwa selama bumi masih ada, hukum menabur dan menuai, musim menabur dan menuai tetap ada. Dan juga dikatakan Allah tidak dapat dipermainkan, apa yang ditabur pasti akan dituai. Jadi apa yang saudara tabur pasti akan dituai. Pastikan menabur yang baik, pastikan menabur bibit unggul. Apa itu bibit unggul? Yaitu dalam Alkitab berkata bahwa 3 peser yang dipersembahkan oleh janda itu lebih besar di hadapan Tuhan daripada semua orang yang memberikan dalam jumlah besar. Kenapa? Karena persentasenya. Yang mengerti katakan amin. Ayat 8 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia padamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Bahasa asli daripada kebajikan itu adalah agathos ergon, yang berarti baik, berguna, dapat dinikmati, membawa sukacita, excellent, mulia, benar. Dan ergon itu artinya apa? Bisnis, pekerjaan, produk, industri, seni, pekerjaan tangan, hasil usaha, pemikiran. Jadi ketika kita memberi, Allah memberikan kelimpahan pada kita dalam agathos ergon. Di dalam bisnismu, pekerjaanmu, produk, industri, seni, pekerjaan tangan, hasil usaha, pemikiranmu, Tuhan akan bawakan kebaikan, berguna, dapat dinikmati, sukacita, excellent, mulia, benar. Jadi dalam arti kata, kalau itu uang bisa membawa engkau, bisa engkau nikmati, Tuhan kasih uang. Yang mengerti katakan amin. Kalau itu bisa membawa sukacita, Tuhan kasih sukacita. Jadi bukan kita tidak boleh merendahkan derajat berkat Tuhan pada kita. Kalau kita berkata itu hanya uang saja, itu juga merendahkan. Tapi kita tidak mau berkata hanya uang saja. Apapun yang dapat berguna bagimu, dapat dinikmati, membawa sukacita, excellent, mulia, benar. Dalam bisnis, pekerjaan, produk, industri, seni, pekerjaan tangan, hasil usaha dan pemikiran, Tuhan mau berikan kepada mereka yang memberi dengan sukacita. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah pada Tuhan? Nah sekarang dengarkan baik-baik. Kita sudah belajar saudara bahwa memberi dengan sukacita itu adalah taburan. Tetapi yang namanya persepuluhan itu bukan taburan. Amin. Taburan itu dengan kerelaan hati. Itulah dia saudara yang akan menjadi sumber berkat kita. Tetapi yang namanya persepuluhan itu bukan kerelaan, itu namanya kepatuhan. Ya mengerti katakan amin. Dan saya tidak akan teruskan lagi ini, kita sudah tahu. Nah saudara, kita akan maju terus. Yang sukacita katakan haleluya. Kita sudah melihat juga bagaimana Tuhan memutar balik situasi bagi kita. Di mana kita bercerita mengenai Hana dan juga Elkana dan juga Penina. Hana adalah istri yang pertama daripada Elkana. Tetapi karena dia tidak mempunyai anak, maka Elkana mengambil seorang istri lagi namanya Penina. Tentunya dia sangat-sangat berharap bahwa Penina juga tidak punya anak. Supaya terbukti bahwa bukan dia yang bersalah, bukan dia yang terkutuk, bukan dia yang mandul, tetapi memang suaminya yang mandul. Apa yang bisa dikata, Penina mempunyai beberapa orang anak. Sehingga apa? Sehingga keadaan menjadi buruk kepada si Hana. Walaupun memang Elkana mengasihinya, tetapi tidak bisa membuang aibnya, bahwa dia adalah mandul. Bagi orang Israel, kemandulan adalah kutukan Tuhan. Nah dengarkan baik-baik sayang, bahwa semua masalah di dunia ini dimulai daripada kemandulan. Lihat baik-baik di Alkitab, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Masalah di akhirat juga dimulai karena kemandulan. Masalah di dunia akhirat semua karena kemandulan. Usaha yang mandul, keluarga yang mandul, pikiran yang mandul, buah kandungan yang mandul, semua memberikan masalah. Belum ada orang yang senang dengan kemandulan. Belum ada orang yang membuat ucapan syukur karena dia mandul. Ya mengerti katakan amin.
Itu sebabnya jangan mandul. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang mandul dalam nama Yesus. Tidak ada yang mandul dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan berkenan membukakan semua kandungan kita. Kandungan apapun yang diletakkan Tuhan di tangan kita. Mulai daripada kandungan untuk anak secara badania, sampai kepada kandungan untuk masa depan, visi-visi masa depan, kandungan untuk sampai kepada bangsa-bangsa, doa-doa, semua itu kiranya Tuhan berkenan dijadikan yang berharap, yang beriman, dan yang berganda. Kita katakan 3 kali dengan semangat, amin, amin, amin. Jadilah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh kita tepuk tangan bagaikan orang yang produktif luar biasa. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara, dalam 1 Samuel 1 ayat 2 dikatakan, orang ini mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina itu mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ini adalah ayat Alkitab yang menyedihkan, karena pernyataan ini berkata, Penina punya anak, Hana tidak. Orang lain punya anak, tetapi dia tidak. Orang lain berhasil tapi dia gagal. Orang lain menang tapi dia kalah. Orang lain punya rumah baru, dia masih ngontrak juga. Orang lain punya mobil baru, dia masih naik angkot. Orang lain dapat kedudukan baru, dia malah di PHK. Itu adalah pernyataan yang menyedihkan. Saya berdoa itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu. Tidak pernah, tidak boleh jadi dalam hidupmu. Tidak boleh dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Itu semua datang karena kemandulan, dan karena itu dia dihinakan, karena itu dia direndahkan, karena itu dia ada di bawah tekanan. Singkat cerita, dia memberi sesuatu pemberian yang luar biasa. Setiap tahun mereka datang, setiap tahun mereka memberi kepada Tuhan, setiap tahun mereka bawa persembahan, tetapi tidak ada perubahan. Tapi tahun ini Hana datang dan membawa persembahan yang berbeda. Satu persembahan yang luar biasa, satu korban yang luar biasa, yaitu dikatakannya, kalau kau berikan padaku ini Tuhan, aku akan berikan dia kembali padamu. Tuhan, aku belum pernah punya mobil, tetapi kalau tahun ini kau berikan aku mobil, aku kembalikan padamu. Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika Hana mengembalikan Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan mengindahkan. Tadinya dia mengingat, tapi sekarang dia mengindahkan. Persembahan membuat engkau dipandang indah oleh Tuhan. Iman membuat engkau jadi benar, kata buku Roma. Betul atau tidak? Dan persembahan membuat engkau menjadi indah di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita indah di hadapan Tuhan? Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah manusia sehingga engkau memahkotainya? Sayang, kita bukan siapa-siapa, tapi bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa jadi indah di hadapan Tuhan ketika dia tahu dan dia membawa persembahan kepada Tuhan dari hatinya. Amin. Dan hari ini, inilah yang mau saya bicarakan pada saudara mengenai mengindahkan. Karena kemarin kita sudah bicara mengenai mengingat. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengingat? Tuhan mengingat, saudara, keadaan berubah, diputar balik. Yang setuju katakan amin. Yang jelas saudara, kali ini Hana memberikan sesuatu yang berbeda, tidak sama, sesuatu yang berharga, sangat berharga bagi dia. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Nah saudara, ketika Hana memberi, Tuhan mengingat. 1 Samuel 1 ayat 19 dikatakan, keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, sujud menyembah Tuhan, dan pulanglah mereka ke rumahnya, dan Tuhan ingat padanya. Dan ketika Tuhan ingat, apa yang terjadi? Dari yang terhina menjadi termulia, dari yang terbelakang menjadi terdepan, dari yang tertekan menjadi bebas bahagia, dari yang menangis menjadi sorak sukacita. Ada perubahan ketika Tuhan ingat. Tuhan ingat kenapa? Karena dia memberi. Dia memberi. Nah saudara, ketika Nuh memberi, dari kelangkaan binatang dia memberi kepada Tuhan, dia memberikan korban bakaran pada Tuhan. Maka Kejadian 8 ayat 1, Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Nah saudara yang kasih, dalam nama Yesus dikatakan Tuhan ingat, Tuhan ingat. Dan kemudian saudara,
dalam kisah para rasul, orang yang tidak layak mendapat lawatan Tuhan, mendapat keselamatan dari Tuhan, yaitu orang yang di luar Yahudi, seorang Romawi, Cornelius namanya, diingat oleh Tuhan. Kenapa? Karena malaikat datang kepadanya, kisah Rasul 10 ayat 4. Dan kata malaikat itu, semua doa dan pemberianmu telah sampai ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Saudara, inilah luar biasa kuasa pemberian. Sejak kapan buka usaha tidak pernah rugi. Tapi kalau saudara suka memberi, saya berdoa mukjizat ini jadi pada saudara juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang suka cita katakan amin. Nah, saudara, dan kemudian Tuhan mengingat kita untuk memberkati kita. Jelas Tuhan mengingat kita untuk memberkati kita. Mazmur 115 ayat 12. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati. Haleluya. Ini yang terjadi ketika Tuhan mengingat. Ketika Tuhan mengingat, semua berubah. Dan keadaan Hana yang tadinya terhina sekarang berbalik, dia yang terdepan. Dia yang menjadi termulia. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepadanya 5 orang anak lagi. Haleluya. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi 6 anaknya bersama dengan Samuel. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Haleluya. Kalau saudara perhatikan baik-baik saudara, sebelum dia memberi, Alkitab menuliskan Penina istrinya. Karena Alkitab menghargai orang yang tidak mandul dan menghina orang mandul. Tetapi setelah dia memberi, situasi berubah. Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan padamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Maka pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Sambungannya 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Saya berdoa mulai hari ini untuk setiap persembahanmu kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menggantikannya berganda-ganda padamu di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah sekarang, kenapa saya doakan? Karena ayat 20 dimulai daripada imam memberkati Elkana dan istrinya. Saya sebagai imam di rumah Tuhan ini, sebagai gembala saudara, memulainya dengan memberkati saudara dengan doa yang sama. Sekali lagi, bukan untuk bertele-tele, tapi untuk menegaskan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan kiranya menggantikan semua yang engkau letakkan di kaki salib Tuhan sebagai pemberian, persembahan dan taburan di hadapan Tuhan. Jadilah bagimu berganda-ganda, jadilah bagimu, jadi bagi kita berganda-ganda dalam nama Yesus. Yang suka cita katakan amin. Nah dengarkan baik-baik, berkat doa dari hamba Tuhan setelah Eli berdoa. Dan saya berdoa ini yang jadi setelah saya berdoa ini, dan setelah saudara memberi pada Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Nomor 1, perhatikan baik-baik Alkitab saudara, nama Penina tidak pernah tertulis lagi setelah itu sampai Wahyu. Tapi sejak itu tidak ada lagi nama Penina disebutkan sampai akhir daripada Alkitab. Ada beberapa nama yang dibawa lagi ke atas. Abraham dibawa ke atas, Gideon dibawa ke atas, Musa dibawa ke atas dalam buku Ibrani. Penina tidak pernah naik ke atas. Kenapa? Karena Tuhan menuntaskan masalah daripada orang-orang yang memberi. Orang-orang yang memberi pasti naik. Tidak naik turun, tapi naik. Dan tidak turun dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebenarnya ini dalam saudara, tapi saya berikan kesimpulannya. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Dua hal. Nomor 1, bukti cinta kita yang paling besar adalah dengan memberi. Nomor 2,
bukti kepatuhan kita yang paling besar juga adalah memberi. Dalam kepatuhan itu, dalam cinta itu ada namanya penyerahan diri. Sama seperti seorang istri yang patuh dan cinta pada suaminya, dia menyerahkan diri kepada suaminya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, bukti penyerahan diri yang terbesar adalah bukan pelayanan, tapi pemberian, taburan. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, ketika kita memberi, Tuhan tahu kita cinta padanya. Tuhan tahu kita itu saudara patuh padanya. Maka Tuhan akan menyelesaikan dengan tuntas. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ketika Tuhan selesaikan, tidak akan bangkit lagi, tidak akan datang lagi. Nahum 1 ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Amin. Dalam bahasa lain dikatakan, tidak ada satupun daripada kesusahanmu yang berani datang lagi kepadamu. Oh, itu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor 3, bukan hanya dia tidak dibangkit lagi, tapi tidak akan diingat lagi. Wah, saudara, kadang-kadang memang gak bangkit lagi, tapi udah trauma kita, udah teringat terus. Tadi itu dikatakan dalam buku ratapan, saya tidak mengada-ngada. Dalam buku ratapan dikatakan, aku teringat terus kepada racun itu, aku teringat terus pada hari-hari buruk itu, sehingga jiwaku merana. Udah gak ada lagi, tapi masih teringat terus. Ketika kita memberi, saudara, Tuhan berkata tidak akan ada lagi penina. Tuhan selesaikan dengan tuntas, dia tidak bangkit lagi dan tidak diingat lagi. Keluaran 17 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan terhadap orang Amalek dari kolong langit. Nomor 2, apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa Hana adalah istri dari Elkana, bukan Penina. 1 Samuel 1 ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya. Bukan Hana, Penina istrinya. Tetapi saudara, setelah memberi, Tuhan balikkan tempat-tempat yang dicuri musuh daripadamu dalam nama Yesus. Setelah kau memberi, dikembalikan Tuhan padamu. Dikembalikan Tuhan padamu. Dikembalikan dalam nama Yesus. Haleluya. This is wonderful. Ini luar biasa. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara, di situ dikatakan saudara bahwa Tuhan bisa mengukuhkan engkau, mengukuhkan tempatmu, bukan Penina tetapi Hana. Mengukuhkan tempatmu di tempat kerjamu. Ada orang yang berusaha mengambil kedudukanmu, mengancam kedudukanmu. Dalam nama Yesus, setelah kau memberi, Tuhan mengukuhkan engkau. Tuhan mengukuhkan engkau. Tuhan mengukuhkan engkau. Haleluya. Dengarkan saya baik-baik. Memang betul Tuhan mengukuhkan karena kita memberi. 1 Tawari 17 ayat 14. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan di dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Siapakah orang yang dikokohkan oleh Tuhan ini? 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Pak, ayatnya beda. Baik, saya bawa ayat yang sama. Tadi 1 Tawari 17 ayat 14. 2 ayat sebelumnya. Dialah yang mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Dengan cepat, kata mengindahkan, Tuhan mengindahkan Hana. Kata mengindahkan diambil dari kata pakat. Pakat artinya dikunjungi, dilawat, dicari, diberikan perhatian, dibuat janji, dicari dia sampai dapat. Itulah arti yang diindahkan. Oh, luar biasa. Dicari sampai dapat. Amin, saudaraku. Saya mau memberitahu pada saudara, bukan hanya Tuhan mengingat saudara yang memberi, tapi saya berdoa satu hari nanti
Tuhan akan memandang saudara indah. Saya berdoa itu jadi bagi saya dan jadi bagi saudara, jadi bagi kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, mukjizat pemberian bagi Tuhan. Mengapa ini selalu meluluhkan hati Tuhan? Apakah memang karena kita memberikan banyak-banyak maka Tuhan luluh hati? Ya, bukan itu. Tetapi kalau kita memberikan dengan kerelaan hati, kita memberikan dengan sukacita, kita memberikan walau dengan tangisan, tetapi kita tunjukkan Tuhan yang utama. Tuhan, I love you, aku mengasihimu, aku patuh padamu. Tanda patuh, tanda kasih, tanda penyerahan diri yang paling ultimate adalah pemberian. Maka dengan pemberian kita menempatkan diri pada posisi yang sama dengan Tuhan. Bapa memberi yang terbaik, bukan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan, memberikan, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberi yang terbaik, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan, memberikan, mengorbankan nyawanya untuk kita. Haleluya. Sambungannya saya bacakan agak ngeri, biarlah Roh Kudus menerangkan pada setiap orang. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang itu jangan saya terangkan. Beda dengan yang kena kutuk. Yang kena kutuk, yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak memberi, tetapi mengambil. Mengambil membuat kita berbeda tempat dengan Tuhan. Hawa yang begitu diberkati mengambil. Kejadian 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya. Sayang, beda. Kalau kita mau berkat tercurah. Gak ada pesan, kesini semuanya. Berkat terus. Putar dia, berkat terus. Kutuk yang datang. Yang mengerti katakan amin. Yang sukacita katakan haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama.